Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir menurut Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya Khidir alaihissalam bukanlah sosok lain yang terpisah sama sekali dari keberadaan manusia rohani. Apa yang disaksikan sebagai tanah menjorok dengan lautan di sebelah kanan dan kiri itu bukanlah suatu tempat yang berada di luar diri manusia. Tanah itulah yang disebut perbatasan atau barzah. 2. Lautan itu adalah lautan makna, bahr al-makna, perlambang alam tidak kasat mata atau alam al-goib. Dan lautan jisim, bahr al-adzam, perlambang alam kasat mata atau alam asy-syahadat. Sedangkan kawanan udang adalah perlambang para pencari kebenaran yang sudah berenang di perbatasan alam kasat mata dan alam tidak kasat mata. Kawanan udang perlambang para penempuh jalan rohani atau salik yang benar-benar bertujuan mencari kebenaran. Sementara itu, kawanan udang yang berenang di lautan sebelah kiri di antara batu-batu merupakan perlambang para salik yang penuh diliputi hasrat-hasrat dan pamrih-pamrih duniawi. Sesungguhnya peristiwa yang dialami Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim bukanlah hanya peristiwa sejarah seorang manusia bertemu manusia lain. Ia adalah peristiwa perjalanan rohani yang berlangsung di dalam diri Nabi Musa alaihissalam sendiri. Sebagaimana yang telah saya jelaskan, yang disebut dua lautan di dalam Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah lautan makna atau bahr al-makna dan lautan jisim, bahr al-adzam. Kedua lautan itu dipisahkan oleh wilayah perbatasan atau sekat atau barzah. Ikan dan lautan dalam kisah Qur'ani itu merupakan perlambang dunia kasat mata atau alam asy-syahadat yang berbeda dengan wilayah perbatasan yang berdampingan dengan dunia gaib atau alam al-goib. Maksudnya jika saat itu Nabi Musa alaihissalam melihat ikan dan kehidupan yang melingkupi ikan tersebut dari tempatnya berdiri, yaitu di wilayah perbatasan antara dua lautan, maka Nabi Musa alaihissalam akan melihat sang ikan berenang di dalam alamnya yaitu lautan. Jika saat itu Nabi Musa alaihissalam mencermati, maka ia akan dapat menyaksikan bahwa sang ikan yang berenang itu dapat melihat segala sesuatu di dalam lautan kecuali air, atau dilambangkan manusia juga sama. Maknanya sang ikan hidup di dalam air dan sekaligus di dalam tubuh ikan ada air. Tetapi ia tidak bisa melihat air dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam air. Itulah sebabnya ikan tidak dapat hidup tanpa air yang meliputi bagian luar dan bagian dalam tubuhnya. Dimanapun ikan berada, ia akan selalu diliputi air yang tak bisa dilihatnya. Sementara itu, seandainya sang ikan di dalam lautan melihat Nabi Musa alaihissalam dari tempat hidupnya di dalam air lautan, maka sang ikan akan berkata bahwa Musa alaihissalam di dalam dunia yang diliputi udara kosong dapat menyaksikan segala sesuatu, kecuali udara kosong yang meliputinya itu. Maknanya Nabi Musa alaihissalam hidup di dalam liputan udara kosong yang ada di luar maupun di dalam tubuhnya. Tetapi ia tidak bisa melihat udara kosong dan tidak sadar jika dirinya hidup di dalam udara kosong. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam tidak dapat hidup tanpa udara kosong yang meliputi bagian luar dan dalam tubuhnya. Dimanapun Nabi Musa alaihissalam berada, ia akan selalu diliputi udara kosong yang tidak bisa dilihatnya. Sesungguhnya pemuda atau al-fata yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam dan membawakan bekal makanan adalah perlambang dari terbukanya pintu alam tidak kasat mata.
Sesungguhnya di balik keberadaan pemuda itu tersembunyi hakikat sang pembuka atau Al-Fattah. Sebab ijab goib yang menyelubungi manusia dari kebenaran sejati tidak akan bisa dibuka tanpa kehendak Dia, sang pembuka atau Al-Fattah. Itu sebabnya saat Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, pemuda atau Al-Fattah itu disebut-sebut lagi karena ia sejatinya merupakan perlambang keterbukaan hijab goib. Adapun bekal makanan yang berupa ikan adalah perlambang pahala perbuatan baik atau al-amal as-sholih yang hanya berguna untuk bekal menuju ke taman surgawi atau al-jannah. Namun bagi pencari kebenaran sejati, pahala perbuatan baik itu justru mempertebal gumpalan kabut penutup hati atau ghain. Itu sebabnya sang pemuda mengaku dibuat lupa oleh setan hingga ikan bekalnya masuk dalam lautan. Andaikan saat itu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan si pemuda untuk mencari bekal yang lain, apalagi sampai memburu bekal ikan yang telah masuk ke dalam laut, niscaya Nabi Musa alaihissalam dan si pemuda tentu akan masuk ke lautan Jisim atau Bahr al-Atsam kembali. Dan jika itu terjadi, maka setan berhasil memperdaya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak peduli dengan bekal itu. Ia justru menyatakan bahwa tempat di mana ikan itu melompat ke lautan adalah tempat yang dicarinya. Sehingga tersingkaplah gumpalan kabut ghain dari kesadaran Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah purnama rohani Zawaid berkilau, dan Nabi Musa alaihissalam dapat melihat Nabi Khidir alaihissalam, hamba yang dilimpahi rahmat dan kasih sayang atau rohmah al-hasasah, yang memancar dari citra ar-Rahman dan ar-Rahim, dan ilmu ilahi atau ilmu laduni yang memancar dari sang pengetahuan al-alim. Anugerah ilahi dilimpahkan kepada Khidir alaihissalam karena dia merupakan hambanya yang telah mereguk air kehidupan atau ma'al hayat yang memancar dari sang hidup al-hay. Itu sebabnya barang siapa di antara manusia yang berhasil bertemu Khidir alaihissalam di tengah wilayah perbatasan antara dua lautan, sesungguhnya manusia itu telah menyaksikan pengejawantahan sang hidup, sang penyayang atau ar-Rahim. Dan sesungguhnya Khidir alaihissalam itu tidak lain dan tidak bukan adalah ar-Roh al-Idafi, cahaya hijau terang yang tersembunyi di dalam diri manusia, sang penuntun anak keturunan Adam alaihissalam ke jalan kebenaran yang sejati. Dialah penuntun dan penunjuk atau mursyid sejati ke jalan kebenaran atau al-haq. Dia sang mursyid adalah pengejawantahan yang maha menunjuki atau ar-rasyid. Demikianlah saat sang salik melihat Khidir alaihissalam, sesungguhnya ia telah menyaksikan ar-Roh al-Idhafi, mursyid sejati di dalam diri manusia sendiri. Saat ia menyaksikan kawanan udang di lautan sebelah kanan, sesungguhnya ia telah menyaksikan lautan makna yang merupakan hamparan permukaan lautan wujud. Namun jika terputus penglihatan batin itu pada titik ini, berarti perjalanan manusia itu menuju ke kebenaran sejati masih akan berlanjut. Sesungguhnya perjalanan rohani menuju kebenaran sejati penuh diliputi tanda kebesaran ilahi yang hanya bisa diungkapkan dalam bahasa perlambang. Sesungguhnya masing-masing manusia akan mengalami pengalaman rohani yang berbeda sesuai pemahamannya dalam menangkap kebenaran demi kebenaran. Yang jelas, pengalaman yang akan manusia alami tidak selalu mirip dengan pengalaman yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Setelah berada di wilayah perbatasan, Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam digambarkan melanjutkan perjalanan memasuki lautan makna, yaitu alam tidak kasat mata. Mereka kemudian digambarkan menumpang perahu. Sesungguhnya
Perahu yang mereka gunakan untuk menyeberang itu adalah perlambang dari wahana atau syariah yang lazimnya digunakan oleh kalangan awam untuk mencari ikan, yakni perlambang perbuatan baik, al-amal as-sholih. Padahal perjalanan mengarungi lautan, makna menuju kebenaran sejati adalah perjalanan yang sangat pribadi menuju lautan wujud. Itulah sebabnya perahu itu harus dilubangi agar air di lautan makna masuk ke dalam perahu dan penumpang perahu mengenal hakikat air yang mengalir dari lubang tersebut. Setelah penumpang perahu mengenal air yang mengalir dari lubang, maka ia akan menjadi sadar bahwa lewat lubang itulah sesungguhnya ia akan bisa masuk ke dalam lautan makna yang merupakan permukaan lautan wujud. Andai kata perahu itu tidak dilubangi dan kemudian perahu itu diteruskan berlayar, maka perahu itu tentu akan dirampas oleh sang maharaja atau Malik al-Mulki sehingga penumpangnya akan menjadi tawanan. Jika sudah demikian, maka untuk selamanya sang penumpang perahu tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Dia yang Maha Ada atau Al-Wujud yang bersemayam di segenap penjuru hamparan lautan wujud. Penumpang perahu itu mengalami nasib seperti penumpang perahu yang lain, yakni akan dijadikan hamba sahaya oleh sang maharaja. Bahkan jika sang maharaja menyukai hamba sahayanya itu, maka ia akan diangkat sebagai penghuni taman atau jannah indah yang merupakan pengecualian tahan yang maha indah atau al-jamal. Adapun atas pernyataan kenapa wahana atau syariah harus dilubangi dan tidak lagi digunakan dalam perjalanan menembus alam gaib menuju Dia, dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebab wahana adalah kendaraan bagi manusia yang hidup di alam kasat mata untuk pedoman menuju ke taman surgawi. Sedangkan alam tidak kasat mata adalah alam yang tidak jelas batas-batasnya, alam yang tidak bisa dinalar karena segala kekuatan akal manusia mengikat itu tidak bisa berijtihad untuk menetapkan hukum yang berlaku di alam gaib. Itu sebabnya Nabi Khidir alaihissalam melarang Nabi Musa alaihissalam bertanya sesuatu dengan akalnya dalam perjalanan tersebut. Dan apa yang disaksikan Nabi Musa alaihissalam terdapat perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam benar-benar bertentangan dengan hukum suci atau syariah dan akal sehat yang berlaku di dunia, yakni melubangi perahu tanpa alasan, membunuh seorang anak kecil tak bersalah, dan menegakkan tembok runtuh tanpa upah. Namun, jika wahana atau syariah tidak lagi bisa dijadikan petunjuk, sebenarnya pedomannya tetaplah sama, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Tetapi pemahamannya bukan dengan akal, melainkan dengan zauq, yaitu cita rasa rohani. Inilah yang disebut cara atau thariqah. Di sini sang Malik selain harus berjuang keras juga harus pasrah kepada kehendaknya, sebab telah termaktub dalam dalil araftu robbi bi robbi bahwa kita hanya mengenal Dia dengan Dia. Maksudnya jika Tuhan tidak berkehendak kita mengenalnya, maka kita tidak pun akan bisa mengenalnya. Dan kita mengenalnya pun maka hanya melalui Dia. Atau walaupun kita tidak mau, tetapi semua telah kehendaknya. Itu sebabnya di alam tidak kasat mata yang tidak jelas batas dan tanda-tandanya itu, kita tidak dapat berbuat sesuatu kecuali pasrah seutuhnya dan berharap limpahan rahmat dan hidayahnya. Tentang makna di balik kisah Khidir alaihissalam membunuh seorang anak atau ghulam dapat saya jelaskan sebagai berikut. Anak adalah perlambang keakuan kerdil yang kekanak-kanakan. Kedewasaan rohani seorang yang teguh imannya bisa runtuh akibat terseret cinta kepada keakuan kerdil yang kekanak-kanakan tersebut. Itu sebabnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan itu harus dibunuh agar kedewasaan rohani tidak terganggu. Sesungguhnya di dalam perjalanan rohani menuju kebenaran sejati selalu terjadi keadaan di mana keakuan kerdil yang kekanak-kanakan atau hulam
Dari Salik cenderung mengingkari kehambaan dirinya terhadap cahaya yang terpuji, atau Nur Muhammad sebagai akibat ia belum fana ke dalam sang Rasul atau fana fi Rasul. Hulam cenderung durhaka dan ingkar terhadap kehambaan kepada sang Rasul. Jika keakuan yang kerdil dan kekanak-kanakan itu dibunuh, maka akan lahir Hulam yang lebih baik dan lebih diberkati, yang melihat dengan mata batin bahwa dia sesungguhnya adalah hamba dari sang Rasul, pengejawantahan cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad. Sesungguhnya keakuan kerdil yang kekanak-kanakan adalah perlambang dari keberadaan nafsu manusia yang cenderung durhaka dan ingkar terhadap sumbernya. Sedangkan Hulam yang baik dan berbakti merupakan perlambang dari keberadaan roh manusia yang cenderung setia dan berbakti kepada sumbernya. Dan sesungguhnya perbuatan Khidir alaihissalam itu adalah perlambang yang sama saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Pembunuhan itu adalah perlambang puncak dari keimanan mereka yang beriman atau mukmin. Adapun dinding yang ditinggalkan Khidir alaihissalam adalah perlambang sekat tertinggi atau al-barzah al-a'la, yang disebut juga dengan hijab yang maha pemurah atau hijab ar-Rahman. Dinding itu adalah pengejawantahan yang maha luhur atau al-Jalil. Lantaran itu dinding tersebut dinamakan dinding al-Jalal atau al-Jidar al-Jalal, yang di bawahnya tersimpan hasanah kebendaharaan atau tahta al-Kanz yang ingin diketahui. Sedangkan dua anak yatim atau hulamaini yatimaini, pewaris dinding itu adalah perlambang jati diri Nabi Musa alaihissalam, yang keberadaannya terbentuk atas jasa ragawi atau al-basyar dan rohani. Kegandaan jati diri manusia itu baru tersingkap jika seorang sudah berada dalam keadaan tidak memiliki apa-apa atau muflis, terkucil sendiri atau mufrad, dan telah berada di dalam waktu tak berwaktu atau ib al-waq. Dua anak yatim itu adalah perlambang gambaran Nabi Musa alaihissalam dan bayangannya di depan cermin memalukan atau al-mir'ah al-haya'i. Adapun gambaran tentang ayah yang solih dari kedua anak yatim, yakni ayah yang mewariskan hasanah pembendaharaan, adalah perlambang diri dari Abu Halih, sang pembuka hikmah, yakni mencawantahkan sang pembuka. Dengan demikian apa yang telah dialami Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan bersama Khidir alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 60 hingga 82 menurut penafsiran adalah perjalanan rohani Nabi Musa alaihissalam ke dalam diri sendiri yang penuh dengan perlambang atau isyarat. Memang Nabi Musa alaihissalam lahir hanya satu, namun keberadaan jati dirinya sesungguhnya adalah dua, yaitu pertama keberadaan sebagai al-basyar, anak Adam alaihissalam yang berasal dari anasir tanah yang tercipta, dan keberadaannya sebagai roh anak cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad yang berasal dari tiupan cahaya di atas cahaya atau nurun ala nurin. Maksudnya sebagai al-basyar, keberadaan jasad ragawi Nabi Musa alaihissalam berasal dari yang mencipta atau al-khaliq, sehingga tidak akan pernah terjadi perseteruan dalam memperebutkan hasanah perbendaharaan warisan ayahnya yang salih. Sebab saat kedua berdiri berhadap-hadapan di dinding al-Jalal dan mendapati dinding itu runtuh, maka saat itu yang ada hanya satu anak yatim. Maksudnya saat itu keberadaan al-basyar anak Adam alaihissalam akan terserap ke dalam roh anak Nur Muhammad. Saat itulah sang anak sadar bahwa ia sejatinya berasal dari cahaya di atas cahaya atau nurun ala nurin yang merupakan pancaran dari hasanah perbendaharaan. Sesungguhnya hal semacam itu tidak bisa diuraikan dengan kaidah-kaidah nalar manusia,
karena akan membawa kesesatan. Jadi harus dijalani dan dialami sendiri sebagai sebuah pengalaman pribadi. Salam Rahayu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.